Livers, pernahkah kalian mendengar sebuah mitos mengenai dewa-dewi di Yunani kuno? Jika kalian pernah mendengarnya atau kalian tahu, kalian harus menonton film ini karena menceritakan mengenai mitos dewa-dewi Yunani kuno. Film ini berjudul Percy Jackson The Olympus. Percy Jackson The Olympus memiliki dua serial. Serial pertama yaitu The Lightning Thief yang rilis pada tanggal 12 Februari 2010. Serial kedua, Sea of Monster, yang rilis pada tanggal 7 Agustus 2013. Pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai serial pertama dari film Percy Jackson, yaitu The Lightning Thief. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari konten-konten terbaru dari saya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan langsung saja kita masuk ke cerita bersama saya Zainal di channel Ambot Live. Cerita berawal pada saat Poseidon bertemu dengan Zeus. Di sini Zeus mengatakan jika petirnya telah dicuri dan menuduh anak Poseidonlah yang mencurinya. Mendengar hal tersebut, Poseidon pun marah dan akan mendeklarasikan perang kepada Zeus jika dia menyentuh anaknya. Zeus pun memberikan waktu 14 hari kepada anak Poseidon untuk mengembalikan petir tersebut. Jika tidak, Zeus akan menerima deklarasi perang dari Poseidon. Dan Zeus pun pergi meninggalkan Poseidon. Skin pun berganti ke Percy Jackson yang sedang berada di museum sejarah sekolah. Di sini Percy Jackson dipanggil oleh guru yang bernama Bu Dodds. Ya, Bu Dodds. Saat memasuki ruangan, ternyata Bu Dodds pun menghilang dan muncul di atas Percy Jackson layaknya Spider-Man. Wow. Bu Dodds menanyakan perihal petir milik Zeus yang hilang ke Percy Jackson. Karena Percy Jackson tidak mengetahui perihal petir tersebut, Bu Dodds pun berubah menjadi Fury. Seperti yang kalian lihat, Fury adalah monster yang menyerupai kelelawar. Saat Fury akan merekam Percy, kepala sekolah dan Groover menghentikannya. Kepala sekolah mengancam akan menghancurkan berkeping-keping Fury jika tidak melepaskan Percy. Mendengar ancaman dari Pak Brunner selaku kepala sekolah, Percy pun dilepaskan. Hebat juga ya kepala sekolahnya, walau di kursi roda monster pun takut. Lanjut ke ceritanya. Karena Percy telah diketahui keberadaannya, Pak Brunner menyuruh Groover mengantarkan Percy ke perkemahan yang berisi demigod. Demigod merupakan setengah manusia dan setengah dewa, dan Percy diberi sebuah pena oleh Pak Brunner, di mana pena tersebut merupakan sebuah senjata. Kemudian, Groover dan Percy menjemput ibunya dan pergi menuju perkemahan. Saat di perjalanan, ibunya Percy menceritakan bahwa Percy adalah anak dari dewa, yang berarti Percy adalah demigod. Saat asiknya bercerita, tiba-tiba ada sapi terbang. Wah, sepertinya ini sapi ada sayapnya nih. Dan mereka menabraknya. Ternyata sapi tersebut terbang karena perbuatan Minotaur. Minotaur merupakan monster berbentuk sapi. Dan mereka pun lari dari Minotaur hingga mencapai depan gerbang perkemahan. Saat hendak masuk ke gerbang perkemahan, ibunya Percy tidak dapat masuk ke dalam karena dia adalah manusia, bukan demigod. Karena ibunya Percy di luar area perkemahan, ibunya Percy ditangkap oleh Minotaur dan tiba-tiba menghilang. Di sini ibunya Percy tidak diketahui apakah meninggal atau bagaimana. Melihat hal tersebut, Percy pun keluar dan bertarung dengan Minotaur dengan mengandalkan pena yang diberikan Pak Brunner, yang ternyata pena tersebut adalah sebilah pedang. Nice. Wah, hati-hati bagi kalian yang memiliki pena. Jangan-jangan pena itu pedang juga. Namun, Percy membunuh Minotaur dengan tanduknya yang tertancap di pohon. Kemudian, Percy pun pingsan. Skin berganti saat Percy terbangun di perkemahan setelah pingsan selama 3 hari. Kemudian, Groover mengajak Percy keliling perkemahan. Dan Percy bertukar pandang dengan seorang wanita keturunan Dewi Athena bernama Annabeth. Tak lama setelah itu, Groover mengajak Percy untuk bertemu seseorang yang penting. Dan ternyata itu adalah Pak Brunner, sang kepala sekolah. Di sini kita tahu alasan mengapa Fury takut kepada Pak Brunner, karena Pak Brunner Centaurus. Centaurus merupakan manusia setengah kuda. Kemudian Pak Brunner mengajak Percy ke suatu tempat. Dan tempat tersebut adalah rumah Percy yang dibuatkan oleh ayahnya. Di sini akhirnya Percy tahu kalau ayahnya adalah Poseidon, 3 dewa terkuat di Olympus. Singkat cerita, Pak Brunner mengajak Percy
bergabung dengan salah satu tim untuk berlatih berperang, dan Percy bergabung dengan tim biru yang dipimpin Locke, putra dari Hermes. Saat latihan berperang, Percy berhadapan dengan Annabeth, putri dari Dewi Athena, dan Percy berhasil ditumbangkan Annabeth. Saat Percy akan kehilangan kesadaran, Percy mendengar suara yang menyuruh Percy untuk mendekat ke air. Setelah Percy menyentuh air, Percy pun sembuh dan mendapatkan kekuatan. Akhirnya Percy bangkit dan berhasil mengalahkan Annabeth. Skin berganti saat perayaan kemenangan Percy. Tiba-tiba muncul Hades di tengah api unggun mencari Percy. Percy tidak mau keluar untuk menemui Hades, hingga akhirnya Hades pun mengatakan kepada Percy bahwa ibu Percy belum mati dan ada di tempat Hades, yaitu neraka. Ternyata ibu Percy diculik oleh Hades melalui Minotaur. Mendengar hal tersebut, Percy keluar menemui Hades. Dan Hades menyuruh Percy untuk datang ke neraka membawa petir milik Zeus untuk ditukar dengan ibunya. Malam itu pun jam 1, Percy memutuskan untuk pergi ke neraka bersama dengan Grover dan Annabeth. Karena Percy tidak tahu cara masuk neraka, Percy menemui Locke, anak dari Hermes. Karena Hermes adalah dewa pengantar pesan yang biasa keluar masuk neraka. Locke pun mengatakan jika masuk neraka itu mudah, namun keluarnya yang susah. Oleh karena itu, Locke menyarankan Percy untuk mencari 3 mutiara milik Persephone, istri dari Hades, untuk keluar dari neraka. Kemudian Locke memberikan 3 benda kepada Percy, yaitu peta yang menunjukkan lokasi dari ketiga mutiara, sepatu yang memiliki sayap, dan perisai milik Locke sendiri. Setelah mendapatkan petunjuk dari Locke, mereka pun bergegas untuk mencari ketiga mutiara. Mutiara yang pertama berada di suatu lokasi yang merupakan sarang dari Medusa. Medusa dulunya adalah seorang dewi yang memiliki kecantikan dan karisma yang dapat memikat hati para pria. Namun Medusa dikutuk oleh Dewi Athena, ibu dari Annabeth. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara mereka dengan Medusa, di mana mereka bertarung dengan Medusa tanpa membuka mata. Karena jika mereka membuka mata dan menatap mata Medusa, maka mereka akan berubah menjadi batu. Saat Percy hendak membuka mata karena godaan dari Medusa untuk melihatnya, tiba-tiba Annabeth datang dengan mobil dan membuat Medusa tersungkur, dan Percy pun pergi. Tiba-tiba muncul di belakang Medusa, hingga akhirnya Percy dapat memenggal kepala Medusa tanpa menatap matanya. Setelah kematian Medusa, Percy menemukan mutiara pertama di lengan Medusa, dan Percy pun membawa kepala Medusa untuk berjaga-jaga karena mata Medusa masih berfungsi kegunaannya, mau itu hidup atau mati. Mutiara kedua berada di mahkota, sebuah patung di dalam museum. Karena keramaian yang ada di museum membuat mereka merencanakan untuk mengambil mutiara pada saat malam hari. Skin pun berganti ketika waktunya mengambil mutiara. Saat mereka hendak mengambil mutiara kedua, mereka terhenti karena banyak penjaga. Tak pikir panjang, Annabeth menyerang para penjaga dan membuat mereka pingsan. Akhirnya mutiara kedua berhasil didapatkan, tapi tak disangka bahwa para penjaga sebelumnya adalah seekor Hydra, monster berbentuk naga berkepala 7, dan mereka diserang oleh Hydra dan mutiara kedua terjatuh. Akhirnya terjadi pertarungan antara mereka dan Hydra. Dengan keberanian Percy berhasil memotong semua kepala Hydra. Percy mengira jika Hydra sudah mati, ternyata justru sebaliknya. Kepala Hydra menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Akhirnya Percy pun bersembunyi menghindari Hydra. Saat Percy hendak mengambil mutiara kedua yang terjatuh tidak jauh dari posisinya, Hydra mengetahui dan menyerangnya. Namun, Percy mengendalikan air yang ada di sekitar untuk menghalangi semburan dari Hydra. Setelah mendapatkan mutiara kedua, mereka hendak keluar, tapi tak disangka pintu terkunci. Saat Hydra akan menerkam mereka, Grover bergegas mengambil kepala Medusa dari tas dan mengarahkan ke Hydra. Akhirnya, Hydra berubah menjadi batu dan mereka telah terselamatkan. Skin pun berganti saat mencari mutiara ketiga yang berada di kasino. Saat memasuki kasino, mereka dihidangkan sebuah kue lotus bunga yang membuat mereka lupa akan tujuan utama, kedatangan mereka ke kasino. Setelah 5 hari berada di kasino, akhirnya Percy sadar karena mendengar suara yang menyadarkannya. Percy pun bergegas menyadarkan Grover dan Annabeth, kemudian mengambil mutiara ketiga. Setelah mendapatkan mutiara ketiga, mereka langsung menuju pintu neraka yang berada di Hollywood. Di sini mereka bertemu dengan pendayung perahu yang mengantarkan ke istana Hades. Dengan membayar koin Yunani kuno yaitu drachma, mereka diantarkan ke istana Hades. Saat bertemu Hades, Percy menjelaskan bahwa dia tidak memiliki petir milik Zeus yang hilang. Mendengar hal tersebut, Hades pun marah dan hendak membunuh ibu Percy. Percy pun berlari mengejar ibunya dan membanting perisai yang diberikan Locke.
Ternyata petir milik Zeus yang selama ini dicari berada di perisai yang dibawa oleh Persi, yang merupakan perisai milik Luke, yang berarti Luke pencuri sebenarnya. Hades pun sadar dan mengambil petir tersebut, namun Hades justru akan membunuh mereka karena Hades mengira mereka telah membohongi Hades. Dan Hades menyuruh Perospen untuk membunuh mereka. Namun justru Perospen mengambil petir milik Zeus dan menyerang Hades hingga membuat Hades pingsan. Setelah itu Perospen memberikan petir tersebut ke Persi. Tak pikir panjang, Persi langsung pergi ke Olympus, ke tempat dewa-dewi berada. Namun mutiara yang mereka miliki hanya 3 mutiara, yang berarti salah satu dari mereka harus tinggal di neraka. Grover pun mengajukan diri untuk tinggal di neraka, dan Grover sepertinya akan bersenang-senang dengan Perospen. Adegan ini disensor ya. This is not okay. This needs to stop now. Lanjut ke cerita, saat akan memasuki dunia Olympus, Persi dihadang Luke, sang pencuri sebenarnya. Di sini Luke menjelaskan motif dia mencuri petir tersebut, karena Luke ingin membunuh para dewa dan menduduki kekuasaan para dewa. Terjadilah baku hantam antara Luke dan Persi. Dengan kemampuan Persi yang mampu mengendalikan air, Persi akhirnya dapat mengalahkan Luke dan mengambil petir milik Zeus. Singkat cerita, saat waktu yang diberikan Zeus habis dan akan berperang melawan Poseidon, Persi pun keluar dan memberikan petir tersebut ke Zeus dan menjelaskan bahwa dia bukanlah pencurinya. Setelah itu, Poseidon pun meminta izin untuk berbicara dengan Persi kepada Zeus karena selama ini tidak dapat bersama Persi. Di sini Poseidon menjelaskan kepada Persi bahwa suara yang dia dengar adalah si Poseidon yang merupakan ayahnya. Film pun ditutup dengan scene Persi bertarung dengan Annabeth. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan share video ini di sosial media kalian. Dengan saya Zainal di channel About Life, pamit mengundurkan diri, see you next video.